إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Baiklah, kita lanjutkan membahas kitab Ushulul Iman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masih dalam pembahasan tentang tahriduhu sallallahu alaihi wasallam ala luzumi sunnah. Anjuran dan suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa berpegang kepada sunnah. Wa targhibu fi dzalika wa tarkul bid'ah. Dan beliau memotivasi atas terus kita di atas sunnah dan meninggalkan bid'ah. Wa tafarruq wal ikhtilaf wa tahdhir min dzalik, dan meninggalkan segala perpecahan, perbedaan, dan mewanti-wanti kita agar jangan sampai berpecah. Baik, kita sudah membahas ayat-ayat yang terkait dengan bab ini dan juga satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Irbad bin Sariyah, hadis yang insyaallah sudah sering kita dengar, karena tentunya kita di akhir zaman ini harus sering mendengar hadis Al-Irbad bin Sariyah, yang mana ini pesan kepada kita. Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah khutbah perpisahan, nasihat perpisahan, apa wasiatmu kepada kami? Beliau mengatakan, man ya'ish minkum ba'di, siapa yang hidup setelahku, yakni hidup lama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, pasti akan melihat perbedaan yang banyak. Yakni tentunya pesan itu bisa dikatakan adalah untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini harus benar-benar sering kita ulang dan kita ingat. Maka pesan beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nah, beliau mengatakan, siapa yang hidup lama setelahku akan melihat perbedaan yang banyak, maka berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin sesudahku, berpegang dengannya, gigit dengan geraham. Kata beliau, artinya kalau kita sudah mengetahui ini sunnah Nabi, begini tata cara sholat Nabi, begini cara muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka walaupun orang berbeda dengan kita, mayoritas tidak seperti yang kita lakukan, maka jangan pedulikan. Yang jelas kita sudah punya landasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegangi, gigit dengan geraham, jangan biarkan lepas. Dan sebaliknya, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi hal-hal yang baru dalam agama, karena semua yang baru itu dinamakan bid'ah, dan bid'ah semuanya adalah sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan beliau tentunya kepada kita yang hidup lama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita lanjutkan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Shahhah wa Ibnu Majah. Wa fi riwayatin lahu, laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, thumma dzakarahu bi ma'na. Jadi di versi lain, di riwayat Ibnu Majah dan juga Abu Daud dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, lafaznya beliau mengatakan, laqad taraktukum 'alal bayda,
Aku telah meninggalkan kalian di atas yang putih. Riwayat lain mahajjatil bayda, yakni syariat yang putih, jalan yang putih. Lailuha kanahariha, yang mana malamnya seperti siangnya. Artinya tidak ada lagi yang samar dalam agama ini. Nabi SAW, ini tentunya pesan terakhir. Ini di akhir-akhir hidup Nabi SAW, beliau mengatakan, aku telah menjelaskan semuanya kepada kalian. Jangan lagi ada tambah-tambahan, istilahnya seperti itu. Aku telah meninggalkan kalian dalam keadaan putih, terang, jelas, malamnya seperti siangnya, kata Nabi SAW. Maka tidak akan ada yang tersesat kecuali yang benar-benar celaka, yang benar-benar tidak mau mengikuti petunjuk Nabi SAW. Kalau ikhlas dengan niat yang murni, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ingin mempelajari agama ini tanpa ada fanatik, tanpa ada perasaan tidak enak atau sudah terlanjur selama ini begini dan begitu, murni mencari cara ibadah Nabi, cara akidah Nabi, meyakini bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang samar, jelas agama ini bagi yang mau belajar. Jadi kalau masih umpamanya baru belajar, mungkin ini kan banyak sekali perbedaan, ustadz ini bilang seperti ini, ustadz itu bilang seperti ini, bingung mana yang benar ini. Nah, kalau kita terus belajar mendalami syariat ini dengan benar-benar mengharap ridho Allah, mencari petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, maka beliau telah menjelaskan secara terang benderang. Tidak ada yang sama. Jadi insyaallah kita semua tentunya termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW tanpa ada unsur fanatik atau yang lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan, wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Setelah Nabi menjelaskan hal tersebut, aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih, malamnya seperti siangnya, tidak akan ada yang tersesat kecuali yang benar-benar celaka. Maka siapa yang hidup lama setelahku, maka akan banyak melihat perbedaan yang banyak. Kalau di zaman Nabi SAW, sahabat, tabi'in, tabi'in, jelas agama ini, begitu mudah. Setelah lewat tabi'in, barulah mulai ada yang lebih mengutamakan akalnya daripada nas Al-Quran. Makanya Imam Malik mengatakan, bertanya tentang kaifa, bagaimana Allah istiwa, bagaimana Allah turun ke langit bumi, itu pertanyaan yang bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh sahabat, tabi'in dan tabi'in. Setelah lewat generasi-generasi terbaik, barulah banyak perbedaan, barulah ada yang lebih mendahulukan akal daripada nas Al-Quran dan hadis. Jadi pesan beliau bagi kita yang benar-benar ingin ikut petunjuk Nabi SAW, jalannya sudah jelas, petunjukku sudah jelas, dalam Al-Quran sudah jelas bagaimana kita harus mengimani tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang asma Allah. Tidak ada lagi keraguan. Dan itu sudah kita bahas panjang lebar, alhamdulillah, dalam kitab ini. Di pertemuan-pertemuan yang telah lalu sudah banyak kita bahas di awal-awal kitab ini tentang sifat-sifat Allah, tentang asma Allah, bagaimana kita mengimani semuanya, dan bagaimana para sahabat juga menganjurkan hal tersebut. Tidak ada khilaf di antara para sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Nah, tabi'in di akhir-akhir masa tabi'in, disitulah baru muncul
akidah yang rusak tentunya, Mu'tazilah. Salah satu murid daripada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri seorang tabi'in yang belajar kepada para sahabat. Maka di akhir-akhir masa beliau ada seorang murid beliau yang bernama Wasil bin Atha. Dia tergolong tabi'in di akhir-akhir masa tabi'in. Ya, di akhir-akhir itulah mulai muncul kelompok tersebut, kelompok yang mulai mempertanyakan bagaimana azab kubur, bagaimana Allah turun ke bumi. Kalau ada azab kubur, bukankah itu tidak adil? Bagaimana orang yang hidup mulai dari zaman Nabi Adam, rugi dong dia terlalu lama kalau dia disiksa dalam kubur. Nah, itu orang-orang yang lebih, yakni merasa lebih pintar daripada yakni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, merasa lebih bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya bahaya sekali. Allah Hakimun Alim, Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Wa inna Allah la yazlimu ahadan. Allah tidak akan menzalimi seorang. Tentunya alam kubur tidak seperti alam dunia. Kita tidak tahu bagaimana di sana. Sedangkan alam jin saja, kita pernah dengar ada orang yang tersesat, kemudian dia merasa dia baru 1 jam, rupanya keluarganya sudah 1 tahun mencarinya tidak pulang-pulang. Itu baru alam jin saja. Bagaimana dengan alam kubur? Wallahu a'lam. Apakah waktu begitu cepat, seolah-olah hanya 1 malam kemudian terjadi hari kiamat? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka tentunya kita imani apa adanya terkait hal-hal gaib yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang termaktub tentunya di dalam kitab Allah. Baik. Wali Muslim an Jabir radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Nah, kenapa kita setiap taklim selalu memulai dengan fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairul hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim, Jabir radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau mengatakan amma ba'du, beliau mengatakan fa inna khairal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, Al-Qur'an. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah hal-hal yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam riwayat Muslim seperti itu lafaznya. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Riwayat lain tentunya ada fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, dalam riwayat Muslim ini yakni lafaznya sejelek-jelek perkara adalah hal-hal yang baru dan semua bid'ah itu sesat. Kita sudah baca di hadis yang lain, semua perkara baru itu namanya bid'ah dan semua bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu di neraka. Nah, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan sebagai khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Setiap awal khutbah beliau senantiasa memperingatkan jangan sampai berbuat hal-hal yang baru. Itu semua adalah bid'ah. Bid'ah itu sesat. Kalau zaman sekarang, nah, anti dengan istilah bid'ah. Saya pernah dengar kawan dari Aceh, dia melihat langsung di kampungnya ketika ada ustadz yang mulai khutbah, fa inna khairul hadis kitabullah, langsung ada yang berdiri turun ganti nggak boleh menyebutkan bid'ah. Masya
Mereka mengikuti sunnah siapa sekarang? Mereka ini dalam agama siapa sekarang? Kalau mereka mengaku sebagai agama dan pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah beliau. Beliau yang melakukan itu. Beliau kalau khutbah memulai dengan amma ba'du fa inna khairul hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengulang-ulangnya. Maka kita contoh beliau. Jadi walaupun begitu ada orang yang mengaku pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi anti dengan mendengar kata bid'ah saja. Padahal beliaulah yakni yang mempopulerkan istilah bid'ah ini. Setiap khutbah beliau ulang. Hadis riwayat Muslim. Ini tentunya pesan yang penting sekali. Kenapa beliau terus mengulang-ulangnya? Karena ini pesan yang sangat penting sekali. Semua kesesatan yang ada dalam agama ini itu karena bid'ah. Bentuk kesesatan. Kalau seandainya semua kaum muslimin sepakat tidak boleh membuat hal-hal yang baru, hanya boleh mengikut apa yang diyakini oleh para sahabat, tidak ada permasalahan sama sekali. Tapi kalau sudah anti bid'ah, anti dengan kalimat bid'ah dan tidak meyakini adanya bid'ah, ketika dikatakan kullu bid'atin dhalalah, salah. Bid'ah ada juga yang hasanah. Katanya. Berani menyalahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya ini perkara yang bahaya sekali. Mereka berdalil dengan ucapan Umar bin Khattab. Berdalil dengan perbuatan Abu Bakar As-Siddiq yang mengumpulkan Al-Quran. Padahal kalau kita membaca hadis itu secara menyeluruh dan memahaminya dengan hati yang bersih, lihat bagaimana Abu Bakar begitu susah menerima usulan tersebut. Jelas sekali Abu Bakar mengatakan, bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal usulan ini tentunya suatu hal yang sangat bagus sekali. Umar mengusulkan karena sudah banyak terbunuh para sahabat di perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab. Salim Maula Abu Hudzaifah, guru para sahabat, meninggal dunia. Maka Umar pun mengusulkan, takutnya kalau terjadi lagi perang, para sahabat Nabi yang hafal Al-Quran banyak yang meninggal dunia, takutnya tidak ada lagi yang hafal Al-Quran 30 juz, nanti akan ada hilang 1-2 ayat dari kitabullah. Ini suatu hal yang mesti kita lakukan, kita kumpulkan Al-Quran. Waktu itu tidak dibukukan. Umar hanya mengusulkan untuk mengumpulkannya, yakni mulai dari semua yang mengandung ayat kitabullah dikumpulkan di satu tempat. Baik yang tertulis di umpamanya saya ada surah Al-Baqarah di sini, sini bawa ke sini. Saya ada surah Ali Imran, bawa ke sini. Ini ada 5 ayat yang terakhir, bawa ke sini. Sekedar dikumpulkan. Tapi Abu Bakar mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Umar terus menjelaskan, mengatakan, Wallahi hadza khair. Ini satu hal yang baik yang mesti kita lakukan. Hatta syarahallahu sadra Abi Bakar. Sampai akhirnya Allah pun membukakan hati Abu Bakar, kata yakni dalam cerita tersebut, dalam hadis tersebut. Akhirnya Abu Bakar pun setuju. Baiklah, kita kumpulkan. Siapa kita tugaskan? Zaid bin Thabit. Dia salah satu orang yang menulis wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil Zaid bin Thabit. Kemudian disuruh oleh Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran. Apa kata Zaid bin Thabit? Seandainya kamu suruh aku mengangkat gunung itu lebih ringan daripada aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu kata Zaid bin Thabit.
Sampai akhirnya dibujuk dijelaskan ini perkara darurat. Barulah syarahallahu sadra Zaid bin Sabit. Baru Zaid bin Sabit mau. Baru kemudian dikumpulkan. Nah, kemudian mereka dengan mudahnya mengatakan, lihat Abu Bakar saja melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Berarti bid'ah itu boleh. Padahal tentunya mereka tidak melakukannya kalau bukan karena darurat. Untuk menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga termasuk khulafaur rasyidin yang kalau bisa dikatakan sunnah mereka itu sama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya hak yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sesuatu sunnah yang harus kita ikuti. Kalau kita dengar hadis tadi, Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Tapi lihat bagaimana mereka begitu susah membuat sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil mereka juga perkataan Umar, "Ni'matul bid'ah hadhihi." Ketika Umar bin Khattab di satu malam di bulan Ramadan datang ke masjid, lihat di masjid ada di pojok sana sholat berjamaah, di pojok sana ada sholat berjamaah, di tengah di sana ada jamaah masing-masing. Ada yang mungkin sama imam ini 2 juz, sama imam ini 1 juz, sama imam ini mungkin setengah juz, seperti itu. Maka Umar mengatakan, kalau seandainya ini dijadikan jadi satu jamaah, ini bagus. Akhirnya Umar pun menyuruh Ubay bin Ka'ab yang paling ahli Quran tentunya waktu itu menjadi imam. Ubay bin Ka'ab menjadi imam, jadi satu jamaah semuanya. Beliau pun mengatakan, ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, ini menjadi pegangan orang-orang yang mengatakan bid'ah ada yang baik. Tapi kalau kita teliti, apakah memang sholat berjamaah dengan satu imam dalam satu masjid itu bid'ah? Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pernah. Nabi pernah melakukannya. Imam di masjid beliau mengimami sholat tarawih sampai tengah malam. 3 kali Nabi SAW melakukannya. Malam pertama sampai sepertiga malam, malam kedua sampai tengah malam, malam ketiga sampai sahur. Itu terjadi di malam 27. Setelah itu beliau tidak keluar lagi ketika manusia sudah berkumpul menunggu beliau untuk menjadi imam. Dan beliau menyebutkan alasannya takut diwajibkan nantinya. Maka itu bukan perkara bid'ah. Tapi Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka para ulama mengatakan ini secara bahasa ini bid'ah, yakni hal yang baru karena sudah tidak dilakukan di zaman Abu Bakar dan juga ditinggalkan di zaman Rasulullah SAW karena takut diwajibkan. Maka kalaupun ada bid'ah hasanah adalah melakukan sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW kemudian ditinggalkan oleh para sahabat. Kalau ada yang seperti itu barulah itu yang dinamakan dengan bid'ah hasanah. Makanya kalau secara syariat bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah beliau anjurkan. Tapi tentunya ini bukanlah bid'ah karena pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka ucapan Umar ini, yakni kata para ulama bid'ah yang beliau maksud adalah dari sisi bahasa saja. Secara bahasa Arab bid'ah hal yang baru, yakni tahun kemarin tidak ada, sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun karena Umar bin Khattab tentunya menjadi khalifah lama. Kalau tidak salah selama 10 tahun beliau sebagai khalifah. Maka kita tidak tahu apakah sudah 10 tahun ditinggalkan, maka itu secara bahasa ini hal yang baru, bid'ah. Tetapi secara syariat ini bukanlah bid'ah. Nah, jadi bid'ah ini adalah satu hal yang selalu diingatkan oleh Nabi SAW, jangan sampai kita lakukan. Beribadahlah dengan petunjuk
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ditambah-tambah. Selesai salat, tambah dengan amalan-amalan, zikir berjamaah, zikir bersama yang sudah jelas. Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Mas'ud mengingkari orang yang berzikir berjamaah. Itu sudah jelas sekali. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan hadis tentang bagaimana beliau menganjurkan kita terus berpegang kepada sunnah. Walil Bukhari, riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang memang tidak mau masuk surga. Qila wa man aba? Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mau taat kepadaku ia akan masuk surga, dan siapa yang membangkang kepadaku berarti ia tidak mau masuk surga. Umat Islam insya Allah semuanya masuk surga, kecuali umat Islam yang merasa paling pintar, merasa beragama ini bisa dengan caranya sendiri, bukan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berarti dia tidak mau masuk surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dalam mengimani hadis Nabi, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus posisikan diri kita ini adalah orang yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa, yang otak kita terbatas tentunya, tidak bisa semua kita pikirkan. Kalau memang Allah sudah jelas dalam Al-Quran menyatakan sesuatu, maka kita imani. Begitu juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Nah, baik. Walahuma an Anas radhiyallahu taala anhu qala. Dan riwayat Bukhari Muslim juga dari Anas, beliau bercerita, Ja'a thalathatu rahtin ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang mendatangi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru biha ka'annahum taqalluha. Setelah disebutkan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam begini-begini, mereka menganggap itu sedikit. Mereka menganggap sedikit, dan mereka mengatakan, wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ya, wajarlah beliau seperti itu karena beliau sudah diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang, kata mereka. Terus kita bagaimana? Kita harus lebih dari beliau. Maka salah satu dari mereka mengatakan, amma ana fa usallil laila abada. Aku akan salat malam selama-lamanya, tidak akan tidur. Kemudian waqala al-akhar ana asumun nahar wala uftir. Kalau aku, kata yang satu lagi, aku akan puasa sunnah setiap hari. Waqala al-akhar ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Orang yang ketiga mengatakan, aku akan meninggalkan wanita, tidak akan menikah selama-lamanya. Hidupku akan kuserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Niat mereka tentunya begitu tulus untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah yakni memenuhi satu syarat ikhlas. Tapi merasa ibadah yakni yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang. Mereka merasa harus lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat bagaimana respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau bangga, senang dengan orang yang seperti itu? Maka beliau pun setelah dikabarkan yang demikian, beliau langsung mengumpulkan para sahabatnya di masjid dan mengatakan, antumul ladzina qultum kada wa kada. Kaliankah yang mengatakan begini-begini? Amma ana, adapun saya, wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku orang paling takut kepada Allah
yang paling bertakwa kepadanya. Lakinni asum wa uftir. Tapi aku puasa, terkadang aku tidak berpuasa. Puasa sunnah. Wa usolli wa arqud. Aku sholat malam dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku bukan dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita tidak bisa beragama hanya dengan perasaan saja, dengan semangat saja. Harus ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus belajar bagaimana sholat Nabi. Kalau memang kita ingin sempurna, tidak ada yang melebihi sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih bagus sholat kita dari sholat Nabi mustahil. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika menjelaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian adalah untuk menguji siapa dari kalian yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa yang paling bagus amalannya, bukan yang paling banyak. Yang paling bagus adalah yang paling sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi menegur orang yang tadi terlalu semangat ini. Ini bisa dikatakan terlalu semangat sampai melebihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat hal yang tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Rawahu Muslim. Hadis insyaallah sudah sering kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam ini awalnya asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing seperti dahulu. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, aneh. Nah, apakah asing dimaksud di sini adalah orang muslim sedikit seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak, tentunya di hadis yang lain banyak sekali hadis yang mengatakan di akhir zaman kaum muslimin jumlahnya akan sangat banyak seperti buih di lautan. Bahkan ada juga hadis mengatakan semua, yakni tidak ada rumah yang matahari sampai kepadanya kecuali akan masuk Islam kepadanya. Yani banyak hadis mengatakan Islam akan berkembang. Tapi Nabi mengatakan akan terasa asing. Nah, ini maksudnya apa? Apakah dua hadis ini bertentangan? Tentu ini tidak bertentangan. Jadi asing ini adalah ajarannya. Orang yang melaksanakan ajaran Islam yang murni akan dianggap asing, akan dianggap aneh, akan dianggap mabuk agama. Nah, banyak istilah-istilah yang kita dengar, tentunya diejek. Orang yang berjenggot itu orang-orang paling keras kepala, yang cingkrang itu merasa paling benar sendiri. Beragama janganlah terlalu seperti itu. Banyak kalimat-kalimat tentunya yang sudah sering mungkin kita baca di media sosial. Kalau kita berkomentar, saya sendiri kalau berkomentar di umpamanya ada kalau ada video-video di YouTube yang agak sentimen, ada sunnah, ketika kita jelaskan ini sunnah Nabi, ini kalau kamu ejek itu berarti kamu ejek Nabi, pasti jawaban mereka, kamu jangan terlalu merasa pemegang kunci surga, kamu jangan terlalu mabuk agama dan sebagainya. Padahal ini adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka beliau mengatakan, bahagialah, tuba lil ghuraba. Biarkan mereka menganggap kita asing, menganggap aneh. Yang jelas kita memanjangkan jenggot bukan karena ingin style, bergaya. Kita bercelana cingkrang bukan karena ya mode zaman sekarang, tapi benar-benar murni mengikuti perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatuba lil ghuraba, bahagialah orang-orang yang dianggap asing ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita melakukan semua ini tiada lain berharap agar kita bisa minum dari telaga beliau di padang mahsyar, agar kita bisa ikut dalam rombongan beliau dan para sahabat, dan kita bisa berkumpul bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di surga. Yakni ini adalah tentunya konsekuensi pernyataan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ngefans dengan idolanya pasti gaya rambutnya dicontoh, gaya bajunya, celananya, semuanya dicontoh. Ini kita, fans kita siapa yang paling kita idolakan di dunia ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak hanya, kalau mungkin Nabi tidak ada menganjurkan memanjangkan jenggot umpamanya, atau tidak menyuruh untuk agar jangan isbal. Tapi kita tahu Nabi seperti itu sudah menjadi sunnah yang dianjurkan kita mencontoh, karena beliau adalah idola kita. Tapi tidak hanya sekedar beliau melakukannya, beliau juga menyuruhnya, menegur orang yang tidak melakukannya. Tetapi zaman sekarang justru hal itu dianggap asing, dianggap aneh, dianggap terlalu berlebihan. Ya sudah, biarkan saja. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa itu hal yang memang akan terjadi di akhir zaman. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah, bahagialah di akhirat nantinya. Semoga kita semua bisa dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Rawahu al-Baghawi fi syarh sunnah wa sahahahu an-Nawawi. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang kalian sampai hawanya ikut dengan apa yang aku bawa. Hawa nafsunya, keinginan dirinya itu mengikut dengan apa yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, yani al-imanul kamil. Iman kalian tidaklah sempurna sampai ya keinginan kita itu adalah bagaimana mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keinginan terbesar kita, hawa nafsu kita adalah ikut bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti semua petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita 100% keinginan kita, hawa kita, keinginan jiwa kita itu adalah bagaimana mengikuti semua apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya hadis yang begitu ringkas tapi begitu luas, sudah mencakup semuanya. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya mengikuti tapi memang murni hawa kita, keinginan dari hati, bukan karena terpaksa, tapi benar-benar ya memang kita ingin, cinta melakukan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti keimanan tentunya. Semua umat Islam mengaku cinta Nabi.
Tapi beda-beda orang menampakkan, mempresentasikan cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menampakkan cintanya itu dengan cara nyanyi-nyanyi, dengan memuji-muji Nabi, bersolawat-solawat, dengan alasan cinta Nabi. Solawat bagus, tapi solawat sambil joget-joget, apa betul seperti itu? Nah, dengan alasan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengaku cinta kepada Nabi dengan bertawasul, setiap berdoa harus memakai nama Nabi. Nah, itu tentunya adalah hal-hal yang salah. Baik, kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita katakan orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masing-masing punya cara tersendiri untuk menampakkan, mereferensikan bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya kalau kita bahas hadis yang tadi memang adalah kalau seseorang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua cintanya, semua keinginan dirinya, hawa nafsunya adalah bagaimana mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cara mereferensikan atau menampakkan cinta kita yang benar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang dengan melagu-lagukan solawat, memuji-muji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara berlebihan, mengatakan yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'lamu ma fil ghadi, mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, mengetahui mengatakan la yustasqal ghamamu, yakni yustasqal ghamam bi wajhil karim, dengan wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diminta hujan dari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu boleh kita ucapkan ini di masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau wafat, tawasul ini masalah yang urgen sekali dan riskan jatuh kepada kesyirikan. Orang yang hidup di zaman Nabi Nuh, sebab mereka melakukan kesyirikan adalah tawasul ini. Ketika mereka berdoa tidak langsung kepada Allah, mereka buat wasilah. Tawasul artinya yakni wasilah, menyebutkan wasilah ketika berdoa kepada Allah, perantara. Menganggap mereka tidak pantas langsung berdoa kepada Allah, harus melalui orang soleh yang sudah meninggal. Itu masalahnya. Kalau masih hidup, kita datangi minta kepada orang yang masih hidup agar dia doakan, ini hal yang wajar, masalah. Tapi kalau sudah meninggal, kita datang ke tempat orang yang soleh tadi, baik dia wali atau nabi sekalipun, maka ini adalah tawasul. Dan inilah yang dilarang oleh para nabi. Inilah sebab diutusnya para rasul, diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan ini juga lah salah satu sebab diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena penduduk Makkah telah melenceng cara berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian memang menyembah patung, menyembah berhala. Tapi sebagian juga mengatakan seperti dalam surah Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidaklah menyembah patung itu. Kami hanya beranggapan patung ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bertawasul dengan patung tadi, yang mereka anggap patung ini adalah dulunya orang soleh. Maka begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tentunya mencontohkan bertawasul atau menganjurkan untuk bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, ya, tentunya dibenarkan datang kepada Nabi minta didoakan. Nah, jadi cara yang benar menampakkan cinta kepada Nabi adalah dengan
menjadikan beliau idola kita, fans terberat beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti semua cara hidup beliau, itu baru dikatakan orang yang benar-benar beriman, benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lari dari apa yang beliau contohkan. Nah, itulah yang masuk dalam hadis ini. Baik, kita baca satu hadis lagi sebelum kita tutup. Wa anhu aidan, dari Abdullah bin Amr bin As juga, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati kama ata ala bani Israil hadwan na'al bin na'al, hatta in kana fihi man ata ummahu alaniyatan la kana fi ummati man yasna'u dhalik, wa inna bani Israil iftaraqat ala 72 millah wa sataftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Nah, sekarang kita akan masuk dalam hadis iftiraqul ummah. Tentunya kita insyaallah sudah pernah mendengar umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Yang mana umat sebelum kita itu Yahudi berpecah menjadi 72 golongan. An-Nasara 72 golongan. Umat Islam lebih banyak lagi 73. 72 masuk neraka, satu saja yang selamat. Kemudian di sini lafaznya, mungkin ini masih agak jarang kita dengar lafaz dalam riwayat Tirmidzi, yang mana beliau mengatakan akan datang masanya kepada umatku, yang mana umatku mengikuti Bani Israel, yakni jarak satu sendal demi satu sendal, sampai jika ada di antara mereka ada orang yang berzina dengan ibunya secara terang-terangan, maka di umatku juga akan ada yang melakukan hal tersebut. Wa inna Bani Israel, dan Bani Israel telah berpecah menjadi 72 golongan, dan umatku juga akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan saja yang selamat. Qalu man hiya ya Rasulullah? Siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yang sesuai denganku dan para sahabatku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, jadi tentunya hadis tentang perpecahan umat ini adalah hadis yang sangat menakutkan sekali. Dari 73 golongan umat Nabi SAW, hanya satu yang selamat dari neraka. Memang tidak kekal, umat Nabi SAW tidak akan kekal di neraka. Umat Nabi SAW akan masuk surga semuanya. Bahkan kalau ada hanya iman, yakni imannya hanya seberat biji zarrah, itu akan dikeluarkan satu saat dari neraka. Tapi tentunya walaupun taruhlah kita akan dikeluarkan dari neraka, 1 bulan di neraka, yang mana 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau diputuskan oleh Allah gara-gara kita bermaksiat, gara-gara tidak ikut sunnah Nabi, umpamanya masuk neraka dulu selama sebulan, na'udzubillah min dzalik, maka itu sama dengan 30.000 tahun. Maka tentunya sangat mengerikan sekali. Jangan sampailah kita singgah di neraka. Fa inna ajsadakum la taqwa, jasad kalian tidak akan sanggup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya ini yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Bagaimana kita masuk dalam golongan wahidah ini, yang satu golongan yang tidak akan singgah di neraka ini. Mereka adalah ma ana alaihi wa ashabi. Di hadis yang lain memang hum ahlus sunnah wal jamaah. Kalau saya di pesantren dulu sering mendengar hadis perpecahan umat ini, tapi anehnya sampai saya tamat tidak pernah dibaca sampai selesai.
Artinya saya dengar dari guru-guru, qadarullah tentunya saya belajar di pesantren yang tidak mengikuti sunnah. Jadi disebutkan 73 golongan ini semua masuk neraka kecuali satu, yakni ahlu sunnah wal jamaah. Udah. Siapa ahlu sunnah wal jamaah? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Mazhab Syafi'i itu ahlu sunnah wal jamaah. Mereka jawab sendiri, padahal ada jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, siapa itu ahlu sunnah wal jamaah ya Rasulullah? Yang sesuai denganku dan para sahabatku. Nah, itu menjadi patokannya. Benar, mereka lah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ahlu sunnah wal jamaah yang hakiki bukanlah sekedar pengakuan, yakni yang mereka Asy'ariyah, Maturidiyah, atau Kullabiyah dan sebagainya. Nabi telah membuat patokannya yang sesuai denganku dan para sahabatku. Maka mari kita bandingkan amalan kita dengan para sahabat. Siapa yang lebih mirip dengan para sahabat? Akidah kita, apakah sama akidah kita dengan para sahabat? Atau justru mereka mengatakan as-salafu aslam wal khalaf a'lam wa ahkam. Nah, ini kata mereka. Mereka menganggap salaf ya memang tidak pernah mentakwil, menerima apa adanya. Itu memang jalan lebih selamat. Tapi khalaf lebih a'lam, lebih halim, wa ahkam dan lebih bijaksana. Masya Allah, mereka mengakui khalaf lebih alim daripada as-salaf. Ini kaidah yang sering mereka dengungkan tentunya. Orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah mengatakan as-salaf aslam. Ya memang benar para sahabat tidak mentakwil. Dalam masalah akidah mereka meyakini apa adanya. Itu lebih selamat. Tapi kalau kita takwil itu berarti kita lebih paham, lebih bijaksana, lebih alim. Nauzubillah min dzalik. Yang benar tentunya as-salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Salafus saleh lah yang paling selamat, paling alim dalam memahami syariat ini dan paling bijaksana. Jangan sampai kita mengaku orang yang hidup di akhir zaman ini lebih alim daripada salaf as-saleh. Nauzubillahi min dzalik. Jadi patokannya adalah siapa yang lebih dekat, lebih mirip dengan para sahabat Nabi. Akidahnya, pemahamannya, pengamalannya. Tentang bid'ah, apakah para sahabat Nabi ada yang bermudah-mudahan dengan bid'ah? Maka silahkan tentunya kita memikirkan dan bermuhasabah apakah kita sudah sesuai dengan mereka. Kalau mengklaim, tentu semua kita mengklaim kita sudah paling mirip. Tapi coba kita pelajari lagi, kita gali lagi, dan ini yang menjadi perjuangan kita selama hidup ini. Agar kita bisa masuk dalam golongan satu firqah an-najiyah, firqah yang selamat ini, kelompok yang selamat yang tidak akan singgah di neraka. Nah, baik. Insyaallah kita lanjutkan. Tentunya banyak sekali hadis-hadis tentang anjuran berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi. Baik, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.